وأصحابه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على نبينا سيدنا محمد وعلى آله وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمتها علينا هي ومتبعها الرسول صلى الله تعالى وأنت الآمنين برحمة الله وأكرامه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mudah-mudahan saya mohon juga pintu maaf yang seluas-luasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang telah kita bacakan pahala ini sampai kepada akhir kehidupan. Kita ke selanjutnya yaitu pelajaran atau baca yang insyaallah akan disampaikan kepada Ustaz Mansur kepada yang dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yawmal qiyamah as-salah. As-salatu fa in salahat salahat sa'iru 'amalihi wa in fasadat fasadat sa'iru 'amalihi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama yang kami hormati Ketua Musholah Bapak Suryadi beserta keluarga besarnya. Kami hormati Ketua Pengajian Ketua Musholah Bapak RT Ardani beserta jajarannya. Yang kami hormati para bapak jemaah Musholah, jemaah pengajian yang sama-sama saya hormati. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini senantiasa mendapatkan limpahan karunia nikmat barokah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, tentunya kita bersyukur dari lubuk hati kita yang paling dalam karena di antara sekian jamaah ataupun warga sekitar musholah, di antaranya Allah Subhanahu wa taala pilih kita untuk sama-sama hadir berkumpul dalam rangka aktivitas mengguguri kewajiban, mengguguri daripada kewajiban. Kenapa dikatakan kewajiban? Karena Nabi katakan tolabul ilmi faridah.
Jadi menuntut ilmu itu, mencari ilmu itu adalah kewajiban. Kewajiban buat siapa? Ala kulli muslimin wal muslimah. Kewajiban atas orang laki dan atas orang perempuan. Bapak dan Ibu sekalian, tentunya malam hari ini Allah Subhanahu wa taala sayang kepada hamba-Nya. Dikatakan mayulillahi khairan yufaqihu fiddin. Tanda cinta Allah kepada hamba, tanda sayang Allah kepada manusia, tanda cinta, tanda resep Allah kepada manusia ciptaan Allah, ya, maka manusia tersebut diberikan daripada yufaqihu, diberi paham atas agama. Jadi kalau kita secara johiriyah kita lihat, ya, ada tetangga kita, ya, dia punya motor, punya mobil, sekarang udah bisa tingkat rumah, ya kan? Ini sebetulnya ujian dari Allah, ya. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan ujian? Bahwasanya dunia ini adalah ad-dunya al-makanul musibah. Dunia adalah tempat daripada musibah, cobaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanda cinta Allah kepada hambanya ini berikan kepahaman. Yang tadinya belum tahu menjadi tahu, yang tadinya sudah tahu mau mengamalkan. Ini paham, Pak? Beda sedikit antara orang paham dengan orang pintar. Kalau orang pintar dia tahu, ya, 1 kali 1 1, 4 kali 4, ya, 4 kali 4, 4 kali 4, 16. Ada orang pintar tahu, Pak. Ya. Orang pintar tahu sholat berjamaah, ya, pahalanya 27 derajat, pahala silaturahmi, pahala daripada sedekah. Tapi berat untuk melaksanakan. Tapi kalau orang paham, ya, walaupun dia bisanya Al-Fatihah, ya, Al-Fatihah dia baca setiap hari, ya, dia kerjakan. Nah, ini orang paham. Ya, mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepahaman atas perkara-perkara. Salam dan salam tak lupa kita limpahkan buat penghulu kita, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak hadirin jamaah sekalian, tentunya pada malam hari ini saya mah dalam arti, ya, kalau bicara ceramah muluk-muluk, ya, bukan dikatakan belum bisa, ya kan, masih kagum. Ya, tentunya, ya, saya mengambil daripada materi pengajian, ya. Kenapa dikatakan materi pengajian? Yang namanya orang ngaji ini kan tentunya ada yang namanya ingat-ingatan. Dulu mungkin ingat, sekarang udah lupa, ya kan? Dulu ingat, sekarang lupa, ya kan? Ya, namanya orang kita mau udah tua, ya. Maksudnya dalam arti banyak pikiran, ya. Kadang-kadang secara ngaji kayak bocah mah kayaknya udah jauh, gitu kan. Sekarang mah ngaji kita ingat, ntar nyampe keluar pintu aja, nyampe keluar musola dan lupa, ya. Itu yang namanya, ya, ngaji daripada kadang ingat, kadang lupa. Namanya ngaji udah tua, banyak pikiran, ya, pikiran kondangan, pikiran daripada, ya, kehobian, ya. Ini, ya. Tapi saya sekedar mengulang ataupun mengingatkan, ya, untuk bagaimana kita amalia ibadah kita yang kita kerjakan ini mendapatkan ganjaran di hadapan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak hadirin jamaah sekalian, saya akan menjelaskan mengenai perkara sholat, ya. Karena sholat ini merupakan dasar ataupun amalia ibadah
yang pertama kali akan dihisab, yang pertama kali akan ditanyakan, ya, ketika kita setelah masuk daripada di alam kubur, yaitu amal sholat. Sebelum perkara zakat, haji, ya, sedekah, maka amal sholatlah yang pertama kali akan ditanyakan, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana, ya, agar amalia ibadah sholat kita ini sempurna dengan betul, maka kita perlu mengkaji daripada apa itu perintah sholat dan bagaimana itu hukum di dalam sholat. Di sini dijelaskan suratus sholat, perkara syarat sholat sama niyatun, yaitu jumlahnya ini syaratnya ada 8. At-taharatu yang pertama adalah suci, ya. Anil hadasaini, ya, suci daripada 2 hadas. Ya, apa itu 2 hadas? Hadas kecil, hadas akbar, dan hadas asghar. Ada yang namanya hadas kecil dan ada hadas besar. Wat-taharatu yang kedua adalah mensucikan ataupun suci anin najasati dari najis, fi saubi dari pakaian. Suci dari pakaian. Syarat daripada sholat yang kedua adalah suci daripada pakaian, wal badani ataupun badan kita, wal makani dan daripada tempat sholat kita. Nah, itu syarat yang kedua. Syarat yang nomor ketiga, wasaratul aurati, yang ketiga adalah menutup daripada aurat. Ya, menutup daripada aurat. Wasat iqbalul kiblati, dan syarat sholat yang keempat adalah menghadap kiblat. Wadukhulul waktu, yang kelima syaratnya adalah masuk waktu sholat. Wal ilmu, dan yang keenamnya mengetahui ilmunya di dalam sholat, bil fardiyati, mana perintah ataupun kefarduan di dalam sholat. Wa an la yatakida, dan yang nomor ketujuh, ya, wa an la yatakida, yaitu mengetahui fardon. Apa itu hukum dalam sholat yang namanya fardu? Min furudiha sunnatan, ya, mengetahui mana yang fardu dan mana yang sunnah di dalam mengerjakan sholat. Wajtinabu mubtilati, dan yang kedelapan, yang terakhir adalah mengetahui akan segala yang membatalkan sholat. Itu jumlahnya ada 8, ya, Pak. Syarat sholat jumlahnya ada 8 di dalam kitab Safinatul Nabi. Kalau di dalam kitab Fathul Mu'in jumlahnya ada 5. Sebetulnya sama saja, ya, cuma ringkasan saja. Bapak ini jemaah sekalian, sebelum membahas masalah perkara syarat sholat, masalah syarat sholat di dalam hukum, ya, di dalam hukum Islam, ya, ini ada yang namanya perkara yang harus kita kerjakan dan mana perkara yang harus kita tinggalkan. Di dalam hukum ada 2 perkara, ya. Ada dua perkara. Di antaranya ada hukum yang namanya bersifat taklifi, ya, yaitu sifat yang berhubungan dengan mu'alaf, ya, dengan kita pribadi, manusia itu sendiri. Ada yang berhubungan dengan hukum wad'i, yaitu hukum petunjuk tata cara pelaksanaan ibadah sesuai dengan perintah Nabi SAW, yang tentunya dikutip,
ya, yang tentunya sudah diprediksi ataupun sudah sudah digali keilmuannya, kebenarannya oleh para alim ulama. Nah, masalah hukum taklidi, hukum di dalam agama Islam ini, karena ada yang namanya perkara wajib. Supaya ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah. Dalam Islam ada hukum wajib, ada sunnah, ada makruh, ada haram, ada makruh, ada mubah, ya. Ulang-ulang, ada hukum fardu wajib, ada sunnah, ada makruh, ada haram, ada mubah. Di dalam Islam, ya, hukum. Nah, perkara wajib dan sunnah ini, ya, ini adalah perintah, ya, yang dibebani dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Karena kita membahas masalah perkara sholat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan, ya. Di dalam Al-Quran Allah katakan, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Perintahkan, ya, perintahkan, ya. Bahkan Nabi katakan, perintahkan ahlimu, keluargamu untuk mendirikan daripada sholat. As-sholatu imanuddin, ya. Kata Nabi, sholat adalah tiang daripada agama. Karena ini sifatnya perintah, maka ini dikategorikan kewajiban. Karena ini merupakan suatu kewajiban. Apabila kewajiban kita laksanakan, maka mendapatkan pahala ganjaran di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kewajiban ini ada yang namanya didasari, ada yang bersifat sunnah. Ada wajib, ada sunnah. Sunnah ini adalah perkara yang apabila kita kerjakan, kita akan mendapatkan ganjaran pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila kita tidak kerjakan, maka kita tidak berdosa. Contohnya kita sholat, ya. Sholat itu fardu, ya, wajib. Wajibnya kita kerjakan. Setelah wajib kita ada qabliyah, ya, namanya sholat sunnah. Yang kita mau jami'in ataupun tidak pun tidak masalah, ya kan? Karena kita sudah melaksanakan daripada kewajiban, ya. Tetapi sebaliknya kita terbalik, yang namanya perkara sunnah kita kerjakan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita tinggalkan, kita tidak kerjakan, maka kita akan merugi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Pak, ya. Jadi ada ulama mengatakan kalau sunnah kita kerjakan dapat pahala, tidak kita kerjakan pun kita tidak akan berdosa. Tapi kita yakini, ya, ulama mengatakan sunnah memang kita kerjakan dapat pahala, kita tidak kerjakan kita rugi. Kenapa rugi? Karena sesuai dengan firman Allah, wa man khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dua perkara, Pak. Perkara wajib dan perkara sunnah. Kemudian ada yang namanya perkara yang sifatnya haram, dan ada yang perkara yang bersifatnya makruh, dan ini yang terakhir adalah bersifatnya mubah. Dan perkara haram, makruh, dan mubah ini larangan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah perintahkan dikatakan haram karena ini berupa sifatnya ancaman. Yang namanya haram ini sifatnya ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena di dalam Al-Quran dikatakan wa taqrabu zina, jangan kau dekatkan zina, ya, jangan kau mendekatkan zina. Ya. Jadi dalam arti perintah untuk dilarang mendekatkan.
Jadi kalau yang namanya perkara larangan, ya kita tidak boleh, ya kalau kita laksanakan berarti kita telah memasuki daripada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan maka mendapatkan daripada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang bersifatnya makruh, ya kalau sifatnya makruh ini akan mengurangi daripada ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ada yang sifatnya mubah, yaitu boleh kita kerjakan ataupun boleh kita tidak kerjakan. Ini sifat daripada hukum daripada taklif. Ya. Kemudian hukum yang sifatnya wad'i yaitu petunjuk daripada tata cara pelaksanaan ibadah tersebut. Ya. Karena di dalam hukum wad'i ini ada syarat, ada sebab, ada man'i. Syarat adalah ketentuan tata cara petunjuk datangnya dari Allah Subhanahu wa taala melalui daripada Nabi kita Muhammad SAW dan dikiaskan dikupas oleh para alim ulama. Ya. Bapak hadirin jemaah sekalian, membahas daripada syarat sholat. Kenapa syarat sholat ini didahului daripada rukun sholat? Syarat sholat kenapa? Ulama fikih mendahului daripada syaratnya sholat dibandingkan daripada rukun sholat. Kalau yang pertama kan wajib sholat. Kalau wajib sholat sudah pasti ya kan. Yang pertama wajib sholat orang Islam. Ya. Kedua orang berakal. Yang ketiga balik. Dan yang keempat adalah suci daripada suci daripada haid dan nifas. Selain itu, maka kewajiban untuk menjalankan sholat. Orang Islam yang berislam, maka dia wajib sholat. Kemudian sudah berakal, ya, dia sudah memiliki akal, kemudian sudah balik, ya, sudah waktunya sholat. Ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah tidak haid ataupun tidak nifas. Ini khususnya buat kaum perempuan. Itu Bapak Ibu sekalian daripada perkara yang mewajibkan daripada orang melaksanakan kewajiban perintah sholat. Ya. Kemudian diwajibkan untuk sholat tadi. Kemudian ada yang namanya perkara syarat ketentuan sholat. Syarat ketentuan daripada sholat. Apa itu hukum sholat? Secara hukum, ya, secara hukum syarat ini, yang namanya syarat ini ada dua perkara. Ada yang sifatnya di luar sholat dan ada yang namanya sifatnya syaratnya di luar sholat. Kalau yang namanya perkara di luar sholat ini syarat, tapi kalau di dalam sholat ini namanya rukun. Ya. Kalau seperti sujud, ya sujud. Nah, maka ini rukun dari sholat. Kalau kemudian namanya wudhu, ya wudhu dia merupakan daripada syarat bersuci, ya tadi yang saya katakan atau haram, ya maka ini daripada syarat untuk menyempurnakan sholat. Kemudian Bapak hadirin jemaah sekalian, perlu kita ketahui syarat ini adalah sesuatu perkara yang bukan berkaitan dengan sholat, tapi perlu sholat ini memiliki syarat. Jadi syarat ini, ya, bukan daripada suatu perkara yang ada di dalam sholat, tetapi sholat memiliki keperluan daripada syarat untuk sempurnanya sholat. Apa bedanya? Syarat sholat yang kita bahas hari ini bukan merupakan keperluan ataupun tuntunan di dalam sholat, ya, tapi sholat ini, ya, untuk sempurnanya sholat ibadah sholat kita ini, kita harus mengetahui perkara mana yang namanya syaratnya sholat. Gitu. Contohnya gini dah, bocah SD, kita menyenang SD nih, mau masuk SMP. Kata kepala sekolah SMP, kalau bocah mau masuk sekolah SD dan SMP harus memiliki daripada ijazah SD.
baru bisa masuk sekolah SMP. SMP bisa masuk sekolah SMA apabila memiliki ijazah daripada SMA. Ini syarat. Apa ini berapa? Bocah SD kalau pengen masuk SMP harus memiliki ijazah. Ijazah SD bisa masuk SMP. SMP bisa masuk ijazah SMA harus memiliki ijazah SMP. Gitu. Ini syarat, ya kan? Tapi syarat tersebut bisa baik bocah sudah punya ijazah, ya, tapi dia tidak masuk ke SMP, ya. Walaupun dia punya ijazah, tapi dia tidak mau masuk SMP. Ya. Contoh ini lagi, kalau masih punya lagi, wudu merupakan syarat untuk sahnya daripada sholat. Coba ya, wudu merupakan syarat sahnya daripada sholat. Kalau orang sholat wajib untuk mengerjakan wudu. Syaratnya wudu, ya kan, harus orang sholat, ya kan, harus punya wudu. Nah, ini syarat. Tapi orang wudu belum tentu dia mengerjakan sholat. Ya, bisa baik dia orang wudu, ya kan? Gitu. Bisa aja misalkan orang ini wudu tapi tidak kerjakan sholat. Bisa dia wudu buat awal ataupun dia wudu buat baca Quran. Paham dari pemain? Nah itu. Jadi namanya syarat, ya. Jadi syarat ini bukan merupakan bagian daripada sholat, tapi sholat memiliki keperluan untuk memiliki syarat. Ya, tapi saya bilang tadi, hukum dua, ada perkara hak yang di dalam, ada perkara hak di luar. Kalau perkara yang di luar merupakan syarat, tapi kalau perkara yang dalam merupakan rukun kewajiban yang harus kita laksanakan ketika sholat. Makanya ulama fikih kasih tahu kepada kita, sebelum pelaksanaan rukun daripada sholat memiliki daripada syarat-syarat yang harus dipenuhi, yang harus kita ketahui. Kemarin kita sekalian, perkara syarat bukan sholat saja sebetulnya. Puasa ada syarat puasa, haji ada syarat haji, ya kan? Kemudian syarat daripada zakat fitrah, ya, ada syaratnya. Ini syarat, ya, harus kita mengetahui daripada syarat tata cara ibadah, ya, agar ibadah kita ini betul, ibadah kita ini sesuai dengan anjuran ataupun perintah dari Allah dan Rasulnya yang dibahas dikupas oleh para ahli ulama. Ya, apa ya syarat, ya? Ini nama syarat ini sekali lagi adalah perkara yang menentukan daripada sahnya sholat kita, tapi syarat bukan merupakan kewajiban yang harus kita penuhi ketika di dalam sholat. Bapak ini teman sekalian, surat sholat di samaniyah, ya, syarat sholat jumlahnya ini ada 8 perkara. Yang pertama apa saja? Al-Qaharatu. Yang pertama adalah suci, adil hadasani, yaitu daripada 2 hadas, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil diantaranya, ya, kita harus memiliki daripada wudu. Kemudian hadas besar kita, ya, harus daripada mandi wajib, ya, ini namanya hadas besar. Ya, jadi kalau perkara hadas, ya, ataupun berbicara dengan toharoh, masalah kesucian ini, ya, maka perkara kesucian, ya, perlu kita ketahui bersama hadirin jemaah sekalian. Perkara suci ataupun toharoh, ya, ini memiliki daripada 4 kriteria yang harus kita ketahui. Yang kelima ada kebanyakan. Ya, gitu. Jadi perkara suci toharoh ini ada 4 kriteria ataupun perkara yang harus kita tahu. Tidak ada Pak, walaupun kita misalkan ini,
punya dikit, ya namanya pikir. Tapi kita harus tahu, saya pribadi pun harus saya sampaikan, gitu. Jadi jangan sampai kita ibadah balik, ternyata ibadah kita masih kurang, belum sempurna, gitu kan. Ibadah tanpa dasar keilmuan, ya, kualitas ilmunya di hadapan Allah sedikit. Tapi kalau ibadah didasari dengan ilmu, kualitas ibadah kita, ganjaran pahalanya itu lebih banyak. Itu Pak, ya makanya juga baik ya kan, perintah agar kita ada upaya senantiasa untuk namanya tolak. Mana yang perkara kesucian ataupun perkara taharah? Ya. Yang pertama adalah suci daripada hadas, ya, zahir dan hadas batin yang bersifatnya adalah indrawi. Zahir kita bersih, ya, batin kita bersih, suci. Kemudian yang kedua, mensucikan diri ataupun anggota diri kita dari 7 perkara. Mana itu? Di antaranya telinga kita, sering kita dengar bicara sia-sia, ini kita harus sucikan. Termasuk tohar juga, ya. Kemudian kita penglihatan kita, ya, mata kita yang biasanya bening-bening, ya kan. Ini kita bersihkan juga, tohar juga maksudnya, gitu. Di dalam ilmu fikih termasuk tohar juga, ya. Kemudian hati kita, ya. Kemudian kaki kita biasa melangkah, ya, ke tempat maksiat, ya, maka ini kita harus bersihkan juga, ya. Kali-kali kita bawa pengajian. Kemudian yang ketiga, kita mensucikan hati daripada akhlak yang tercela, ya. Ini tohara juga maksudnya. Kemudian yang keempat adalah mensucikan lubuk hati kita, ya, yang tadinya tidak ingat kepada Allah, agar hati kita ini senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dikatakan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir hati akan tenang, akan mendapatkan sakinah dan ketentraman dalam hati. Nah, di antara 4 perkara tersebut, masalah kesucian ini, maka ilmu fikih mengkaji adalah yang pertama tadi, ya, yaitu yang sifatnya indrawi, yang sifatnya adalah di dalam aktivitas indrawi daripada manusia itu memiliki daripada kesucian. Dan yang nomor 2, 3, dan 4 ini bersifatnya daripada mengkaji daripada ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang namanya bersifatnya tauhid. Tapi ya kalau yang namanya bersifat fikih, ini adalah bersifatnya indrawi, yang bagaimana tata cara ibadah kita yang kita harus kerjakan, yang kita harus laksanakan, ya, dengan sempurna sesuai dengan daripada tuntunan ataupun anjuran yang telah dilakukan, yang telah dilaksanakan oleh para ahli ulama yang mengetahui mengkaji daripada firman Allah dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, ya, mengenai perkara tohara ini, ya, adalah rukun ataupun syarat untuk mengerjakan daripada amaliyah ibadah sholat. Ya, di antaranya yang pertama adalah syarat sholat ini. Yang pertama adalah toharatu, bersuci daripada 2 hadas, hadas kecil dengan hadas besar. Kalau hadas kecil kita membersihkan badan kita dengan dikerjakan daripada wudu. Kemudian kalau hadas besar di antaranya kita adalah mandi junub ataupun mandi wajib. Cuma, ya, 2 hadas. Kemudian toharatu yang kedua ada najasati, membersihkan ataupun mensucikan fisawi, ya, membersihkan daripada pakaian, bersih daripada pakaian, wal badani ataupun badan kita, wal makani ataupun tempat sujud ataupun tempat sholat. Syarat yang kedua, ya, di dalam syarat mengerjakan perintah sholat, yang kedua adalah bersih dari pakaian,
ya. Kemudian bersih dari badan, tidak ada najis, ya. Kemudian yang ketiga, bersih daripada tempat pelaksanaan sholat kita. Perkara, ya, perkara najis, ya. Ini sebetulnya ada 4, Pak, yang lagi banyak, ya. 4 perkara. Bapak Ibu jemaah sekalian, perlu kita ketahui ada yang namanya sifat suci. Suci menurut yang pertama ini sifatnya, ya, ataupun najisnya ini ada najis yang bila mana kita kerjakan, ya, ada najis yang bersifatnya di dalam air di luar sholat, dan ada najis di dalam sholat. Seperti najis, ya, ketika wudhu, misalkan airnya ini tercampur daripada kencing anak kecil, pasti itu mah kayak air kencing najis, ya. Kita ngambil wudhu tempat air yang mana air tersebut, ya, telah dikencingi anak kita, ya kan najis, ya kan. Di dalam sholat, ya kan, apabila kita kerjakan sholat kita, pakaian ataupun sarung kita ataupun baju kita terkena kencing, ya, ompol anak kita, maka ini najis. Jadi najis itu najis di wudhu, najis di dalam mengerjakan sholat. Kemudian yang kedua, yaitu ada yang sifatnya najis yang dimaaf ataupun najis yang sifatnya marfu, ya. Ada najis yang dimaaf di dalam air, ya. Kemudian ada juga najis yang dimaaf ketika dalam mengerjakan sholat. Tadi saya bilang rukun sholat, yang syarat sholat yang ketiga adalah suci dari pakaian, suci daripada badan, dan suci daripada tempat, ya. 3 nih, ya. Nah, kemudian ada yang sifatnya najis ini, ya. Sifatnya najis ini ada yang sifatnya najis di air ketika wudhu, ya. Ada pun yang sifatnya najis ketika di dalam sholat, pakaian, ya, yang bersifatnya pakaian, ya, tadi saya bilang kencing anak kita, ompol anak kita, ya. Kemudian kita pakai, nggak sengaja kita pakai sholat, tetap sholat kita jadi rusak, jadi membatalkan daripada sholat, ya. Kemudian ada yang sifatnya suci, ya, ataupun najis yang walaupun sifatnya najis tapi dimaaf, ya, dimaaf di dalam air, dimaaf di dalam mengerjakan sholat, ya. Seperti apa namanya, lalat, ya. lalat misalkan habis nyemplung di tai ayam sakane, kemudian dari nyemplung ayam terbang ke tempat duduk, ya, ataupun ke padasan, jauh dulu padasan, ya kan, ataupun ke apa namanya, porot, kan ini kan ini kan najis tuh Pak, ya kan, dari tai ayam, karena dari tai ayam ke air kan najis, ya kan. Maka dari kemudian lalat ini kemudian nempel baju kita, maka najis. Pertanyaannya kan memang perkara najis perkara yang tidak dimaaf, tapi karena ini najis tidak terlihat secara zahir, maka ulama fikih ini dikategorikan najis tersebut adalah najis yang dimaafkan, ya, gitu. Walaupun misalkan ada lalat yang kan baju kita, ini kita masalah, insyaallah baju kita terus suci. Kemudian yang ketiga, ya, ada yang sifatnya najis, ya, ada najis di dalam air tetapi sah, ya, ketika di dalam sholat. Ya. Mana contohnya? Ya, itu apabila ada binatang. Binatang ini, bangkai ini, ketika dalam sholat, apabila tempat kita ibadah sholat kita ada binatang, maka akan menjadikan rusak daripada amaliyah sholat kita. Yang bangkai, yang namanya sifat bangkai itu apa saja, ya, baik itu semut, baik itu kecoa, ya kan. Apabila kita sholat, ya, maka akan menjadikan batalnya dari sholat kita karena najis yang bersifatnya yaitu sifatnya nakani, yaitu tempatnya, ya. Tapi ketika wudhu, ya, itu tidak batal, ya.
Ketika wudhu tidak batal. Kita wudhu, ya kan, kemudian di dalam air itu ada misalkan namanya semut mati ngambang di situ, ya kan. Ini nggak batal daripada tetap airnya mensucikan bisa pakai wudhu. Tapi ketika sholat maka akan membatalkan daripada perkara sholat. Kemudian yang terakhir, ya, ada batal, ya, ketika wudhu dan juga sholat dimaafkan. Contohnya seperti darah, ya, darah di air wudhu, ya, maka air suci tetes daripada najis darah, maka air ini akan daripada najis. Tapi ketika sholat misalkan tetesan daripada darah, maka sholat ini masih tetap dimaafkan. Paham gak kira apa? Jadi pada kriteria ada najis yang dimaafkan di air, ada najis yang dimaafkan di dalam sholat, ada najis yang tidak dimaafkan dalam sholat, ada najis yang tidak dimaafkan di dalam air. Yang perkara yang kita bahas tersebut adalah apabila rukun sholat, syarat daripada sholat ini nomor kedua adalah suci, ya, daripada fisawi pakaian wal badani ataupun badan kita suci, wal makani dan tempat kita harus keadaan suci. Dikit saja lah, ya, ketiga aja lah. Insyaallah nanti kalau ada waktu kita terus gitu ya. Sedikit aja lah, ya. Nanti mudah-mudahan, ya. Yang penting intinya, ya, mudah-mudahan dari pembahasan kita pada hari ini, ya, kita namanya ada kewajiban. Yang pertama kewajiban, yang kedua juga kita mungkin mudah-mudahan ada yang nyangkut, juga kita ada kita ingat kembali. Mudah-mudahan apa yang kita namanya pelajari pada malam ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada segala urusan kita dalam segala perbuatan yang dibuat, dan segala urusan kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang usahanya dagang mudah-mudahan diwariskan, yang usahanya bisnis mudah-mudahan bisnisnya digolkan, yang punya sesuatu hajat mudah-mudahan hajat dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadiyah wa kulli salam baraka al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa liwalidayya amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.